Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah, itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani, karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam mukaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Ini adalah tuduhan yang keji sekali ketika Kiai Haji Imaduddin mengatakan bahwa Sayyid Yusuf Jamalul Lail mengakui bahwa dirinya menambahkan tambahan-tambahan yang penting dalam kitab Abnaul Imam. Itu kalau Kiai Haji Imaduddin sengaja. Jadi seolah-olah Sayyid Yusuf Jamalul Lail Ba'alawi ini mengakui saya menambahkan begitu. Padahal Anda baca kitab itu 1000 kali pun tidak akan pernah ada redaksi Yusuf Jamalul Lail mengatakan saya menambahi. Saya ulangi lagi, tidak ada satupun narasi yang mengatakan bahwa Yusuf Jamalul Lail membubuhi tambahan yang penting di dalam kitab ini. Mari saya buktikan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam ya, Lil Hasan wal Husain ini sudah ditahqiq dan ditaklik oleh 3 orang ya. Yang pertama Ibnu Shadaqah Al-Halabi, yang kedua Abul Aun Muhammad As-Safarini, yang ketiga Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Dan makhtutot yang dicetak adalah yang ditemukan oleh orang yang ketiga ini, yaitu Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Nah, itu informasi awal. Jadi Jamalul Lail itu tidak termasuk kepada daftar yang mentaklik atau juga yang mentahkik, tetapi hanya memberikan pengantar dan juga hanya merubah uraian-uraian teks tertulis menjadi bagan-bagan. Artinya membuatkan skema saja. Misalnya Maman punya anak berapa, tulis Maman. Lalu dicoret-coret ke bawah 1 garis, 1, tarik lagi garis kedua, tarik lagi garis ketiga. Itu saja yang dikerjakan oleh Yusuf Jamalul Lail. Tapi kata Kiai Haji Imaduddin, Yusuf Jamalul Lail membuatkan tambahan-tambahan dan bahkan mengakuinya. Sekarang mari masuk kepada pembuktiannya. Ini adalah bagian dari kalimat-kalimatnya Yusuf Jamalul Lail. Maka perhatikan tulisan yang paling bawah itu Abu Sahal As-Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Apa kalimat beliau? Itu ya. Saniha, ini tujuan dari mencetak kitab ini ya. Li ahammiyati hadzal kitabi al-makhtuti libni Toba. Qoma Ibnu Shadaqah ya, yaitu karena pentingnya kitab yang ditulis oleh Ibnu Toba. Qoma Ibnu Shadaqah, melaksanakanlah Ibnu As-Shadaqah Al-Halabi Al-Warraq wa huwa Ahmad bin Soleh dan seterusnya, wa qad zada, dan sungguh telah menambah ya. Jadi ini ucapan atau informasi penambahan yang keluar dari tulisan Yusuf Jamalul Lail menggunakan dhamir huwa. Waqad zada, bukan waqad zittu, bukan saya tambahi, tapi waqad zada, dan telah menambahkan ya. Jadi ini ditahqiq, ditaklik oleh Ibnu Shadaqah dan beliau telah menambahi. Kenapa bisa waqad zada menjadi saya menambahi? Seperti nggak ngerti domir saja, atau saya kira memang sengaja mau melintir mungkin. Ya. Alal makhtut, kepada makhtut ini ziyadatin, tambahan-tambahan fi salasilil ansab, di dalam silsilah nasab-nasab di sini ba'da asri Ibnu Toba, setelah masanya Ibnu Toba. Jadi di dalam kitab ini ada silsilah nasab yang mana itu orang-orang lahirnya setelah Ibnu Toba tidak ada. Maka disebutlah itu
tambahan pelengkap informasi dari Ibnu As-Sodaqoh. Begitu ya. Kemudian wahia fi jumlatiha, dan tambahan-tambahan itu secara keseluruhan muttafaqatun, adalah bersesuaian atau disepakati ma'akullil mawarid, dengan apa-apa yang memang sudah tertuang. Artinya ada rujukan-rujukannya ya. Terus wa ummahati al-kutub, dan juga di kitab-kitab induk. Kemudian di akhir tulisan ini, di bagian muqaddimahnya ini, ada di situ dibubuhi nama yang menulis adalah Abu Sahal As-Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Orang ini Jamalul Lail yang memberitahukan bahwasannya kitab ini ada tambahan dari Ibnu As-Sodaqoh. Kok bisa Jamalul Lail yang nambah? Gimana ceritanya? Misalnya ada tetangga bilang, "Pak, itu si Mimi nyolong mangga." Kok jadi tetangganya yang nyolong? Gimana sih logikanya? Ini apa? Berbicara di depan banyak orang tapi kok begini, seolah-olah semua tidak bisa membaca kitabnya gitu. Coba tunjukkan di mana sih Jamalul Lail itu mengaku menambahkan. Ya. Dari mana Jamalul Lail ini tahu kalau itu ada tambahan dari Ibnu Sodaqoh? Dari yang menyalin manuskrip ini, yaitu muhakkik yang terakhir, ya, Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi. Nah, perhatikan, ini adalah bagian dari kalimat-kalimat muhakkik yang ketiga, yaitu Muhammad bin Nasr Ibrahim Al-Maqdisi itu ya. Di situ judulnya adalah Intisahu al-Makhtutot, penyalinan dari naskah ini. Walamma nazartu fi hadhil makhtutoti. Jadi ini yang menyalin naskah ini, yaitu Muhammad bin Nasr Ibrahim, bercerita ketika melihat manuskrip ini atau makhtutot ini ya. Wa allaqtu 'alaiha qira'atan wa tadqiqan, ya, tadqiq secara mendalam ya. Wa tahqiqan, dan juga mendetail. Terus dijelaskan bagaimana lahirnya dan sebagainya, perjalanan keilmuannya. Lanjut langsung kepada annahu ya, bahwasanya Ibnu As-Sodaqoh itu ya, lama intasakhoh, ketika menyalin ya, Ibnu Sodaqoh itu menyalin ya, hadhil makhtutota, kepada makhtutot ini. Artinya ketika menyalin makhtutnya Ibnu Toba-Toba, menyalin catatannya Ibnu Toba-Toba menjadi makhtutot yang dicetak ini gitu ya. Zada alaiha, menambah kepada makhtutot ini, ziyadatin, tambahan-tambahan, tabdu, yang nampak wadihatan, secara terang menderang, min dzikrihi, dengan menyebutnya kitab ini atau dengan menyebutnya Ibnu As-Sodaqoh ini, asma'an, kepada berbagai nama, fi salasilil ansabi, di dalam silsilah nasab di dalam kitab ini, yarji'u, yang mana merujuk atau kembali, tarikhu wujudi ashabiha, sejarah wujudnya atau hidupnya orang-orang yang ada di dalam kitab ini ya, nasabnya di sini maksudnya ya, ila zamanin, kepada sebuah masa, yaqo, yang terjadi, bitakidi, secara pasti, ba'da asri Abil Muammar ibni Toba-Toba, setelah masanya Abu Muammar ibnu Toba-Toba. Jadi kenapa sangat jelas itu tambahan? Karena dalam kitab ini memuat juga nama orang-orang di mana masa hidupnya orang-orang itu adalah setelah wafatnya Ibnu Toba-Toba. Itu Pak, logika muhakkik begitu. Oh, ini kok ada tambahan-tambahan. Oh, berarti ini adalah bukan dari penulisnya. Kenapa? Penulisnya sudah wafat kok masih mencatat generasi setelahnya, itu loh. Sama dengan kitab yang misalnya Gus Romel bilang itu, kok dalam kitab Al-Jauharus Syafaf kalau tidak salah, pengarangnya wafat tahun 855, kok ada orang wafatnya 860 ditulis di situ. Oh, berarti itu tambahan dari setelahnya. Begitu juga dalam kitab Tabaqatu Fuqaha il Yaman,
yang mengarang itu wafat pada abad ke-6 ya, 500 sekian, tapi di situ masih mencatat orang yang wafat 606 ya. Artinya apa? 586 ke tahun 606 itu kan ada berapa? Sekitar 20 tahun. Kok bisa orangnya sudah 20 tahun wafat masih menceritakan wafatnya orang 20 tahun berikutnya? Oh, itu berarti dijelaskan itu tambahan. Sama dengan di sini, Pak. Jadi ketika ada makhtutot itu dulu, Pak, enggak langsung dari tangan pertama langsung dicetak, enggak, Pak. Karena masih disalin lagi, emang begitu. Kalau kita mau pakai standar berpikir normal, bicara Abdullah sebagai putra Ahmad, itu jelas masanya sebelum Ibnu Toba wafat. Kalau pakai logika itu ya. Apa buktinya di ini ada tambahan nama-nama yang adanya setelah Ibnu Toba wafat? Berarti yang berstatus tambahan adalah nama-nama yang adanya orang itu setelah Ibnu Toba wafat. Pertanyaannya, Abdullah itu sebelum Ibnu Toba wafat. Kenapa dipaksakan itu termasuk dari tambahannya? Bisa jadi toh itu yang nulis adalah Ibnu Toba. Kenapa? Karena logika memastikan ada tambahan dipakai untuk orang-orang yang hidupnya atau baru lahir setelah Ibnu Toba wafat. Kalau Abdullah itu tidak termasuk kepada yang ini, lalu kenapa dipaksa? Tetap adalah sebuah tambahan. Gitu, Pak. Ya. Itu kan interpretasinya Ki Haji Imaduddin saja dengan memaksakan bahkan ya. Sama dengan begini, kita punya 10 anak lah atau punya 10 aset atau punya 10 barang, kita coret merah semua. Terus tiba-tiba kita bilang ya, ini yang terkumpul ini ada berapa barang? Ada 20 barang ya. Maka yang tidak bercoret merah itu bukan punya saya gitu. Artinya yang tidak bercoret merah toh yang dikeluarkan, yang coretnya kuning, hijau atau apa, yang coret merah masuk ke saya. Ya. Ibnu Toba itu dianggap kitabnya ada tambahan adalah karena ada orang-orang yang hidupnya orang itu setelah Ibnu Toba wafat. Maka itu yang dikeluarkan. Kalau hidupnya yang masih Ibnu Toba hidup, kenapa dianggap sama dengan yang hidupnya setelah Ibnu Toba wafat? Itu kan jahat, Pak, terlalu memaksakan. Ya walaupun bisa jadi ia juga tambahan, tapi bukan begitu. Bukan lalu memfitnah, menuduh Jamalul Lail menambah-nambah sampai mengatakan mengakui sendiri. Gitu ya. Saya kadang-kadang heran ya. Apakah sebanyak itu mereka tidak baca kitabnya? Coba langsung ditanya. Coba Ki Haji Imaduddin tunjukkan di mana ucapan Jamalul Lail itu mengatakan saya menambah tambahan penting. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau hanya baca kitab, semua orang bisa. Hampir semua ya. Kitab itu kan bahasa Indonesia buku ya. Siapa yang tidak bisa? Atau baca bahasa Arab. Bukan keistimewaan. Semua orang bisa melacak asal belajar. Tapi kalau membual atau mengada-ngada itu sebagian orang saja yang hobi ya. Tetapi yang lain juga akan tahu kalimat Anda itu mengada-ngada, memaksakan diri ya. Begitu ya. Allahumma